Sertifikasi halal itu memang tampaknya berat di awal, apalagi bagi yang belum terbiasa. Tetapi pada akhirnya nanti ini akan menimbulkan kepuasan atas kebutuhan konsumen tidak hanya bagi muslim, tapi juga non-muslim. Bagaimana dengan paradigma produk? Jadi yang terpenting produk-produk yang disertifikasi itu harus layak untuk dikonsumsi manusia. Kemudian aman untuk dikonsumsi manusia. Dan yang ketiga, halal untuk dikonsumsi manusia. Ini paradigma produk menurut Islam itu ada tambahannya yaitu halal. Dan ini semua akan memberikan kepuasan atau kebutuhan konsumen. Sertifikasi halal itu memang tampaknya berat di awal, apalagi bagi yang belum terbiasa. Tetapi pada akhirnya nanti ini akan menimbulkan kepuasan atas kebutuhan konsumen tidak hanya bagi muslim, tapi juga non-muslim. Dan yang perlu diperhatikan lagi di dalam produk adalah keamanan dan kehalalan. Di sini kita perhatikan bahwa kita sering menjumpai itu ada pangan segar, ya, seperti sayur-sayuran, buah-buahan, ikan, begitu ya, daging segar. Ada juga pangan olahan seperti bakso, kemudian pempek, itu kan termasuk olahan ya, atau pangan siap saji. Misalnya saja fried chicken gitu, kemudian tahu tek, bakmi goreng. Ya itu termasuk makanan siap saji dan jajanan misalnya sempol, cilok. Boleh saja semua ya, asalkan terjamin keamanan dan kehalalan produknya. Dan selain itu, bahan-bahan tersebut itu harus terjamin juga apakah tidak tercemar dengan bahan-bahan yang tidak halal. Dan apakah diproses dengan cara-cara yang tidak halal. Nah ini perlu. Jadi bukan bahannya saja, tapi apakah di situ ada pencemar dan bagaimana prosesnya. Coba itu dipikirkan lebih lanjut, itu beresiko terhadap bahan pencemar atau bagaimana prosesnya. Apalagi bagi seorang muslim, pangan menjadi tidak aman dan tidak halal untuk dikonsumsi jika mengandung babi, apalagi ya. Jadi ada berapa macam cemaran sebetulnya. Jadi ada cemaran biologis yaitu mikroba, ada cemaran karena binatang seperti tikus, kecoa, dan lalat. Dan cemaran fisik itu benda asing begitu ya. Bahaya biologis itu bisa saja karena mikroba seperti bakteri, jamus, virus, dan lain-lain. Yang dimaksud cemaran ini adalah sesuatu yang tidak dikehendaki untuk masuk ke dalam makanan kita, terutama kalau itu berupa patogen atau penyebab penyakit. Dan ini biasanya akibat rendahnya kondisi higienitas dari produk pangan. Ya. Bahaya biologis atau cemaran biologis yang lain bisa berupa binatang seperti tikus, kecoa, lalat, dan lain-lain. Nah, kalau ini biasanya akibat proses produksi yang tidak sesuai dengan standar kesehatan pangan. Kalau cemaran yang fisik, yang bagaimana? Jadi ini berupa benda asing, seperti rambut, ya, kuku, perhiasan, serangga mati, batu atau kerikil, potongan kayu, pecahan kaca, dan lain sebagainya bisa masuk ke dalam makanan. Yang saya sering jumpai itu di makanan tuh rambut sama ini streptococcus. Itu bahaya sekali kalau masuk ke pencernaan. Nah ini sekedar ilustrasi ya, tidak ada kaitan di sini, tapi seringkali produk-produk semacam ini memang kurang higienitasnya ya, walaupun itu lezat. Nah ini mungkin ke depan ini perlu pembinaan, bisa menjadi inspirasi pengabdian masyarakat ya. Usaha-usaha seperti ini perlu dibina untuk tidak hanya masalah halal ya, juga masalah kebersihannya.
Nah, bagaimana dengan ketentuan bahan? Bahwa bahan yang digunakan dalam proses produk halal itu bisa terdiri dari bahan baku. Ya, apakah dia bahan olahan, bahan tambahan, bahan penolong. Makanan sekarang itu jarang yang bahan baku tok pil. Kemudian juga ada bahan olahan, bahan tambahan, bahan penolong. Nah, masing-masing bahan ini apa sih bedanya? Nanti akan saya jelaskan lebih lanjut. Nah, dari semua ini bisa saja berasal dari hewan, ya, bisa dari tumbuhan, bisa dari mikroba, atau bahan yang dihasilkan melalui proses kimiawi, proses biologi, atau proses rekayasa genetik. Dan Bapak Ibu sekalian, di sini kita tidak boleh mengira-ngira, ya, karena sudah ada ketentuannya di Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Pasal 17 sampai 20 tentang bahan penolong dalam pengolahan pangan, BTP disingkat BPT. Jadi di sini sudah diatur mengenai golongan dan penggunaan. Apa saja itu yang termasuk bahan penolong? Kalau bahan baku itu misalnya saja kita bikin roti, ya, tepung, ya, bahan bakunya, ya. Kemudian tepung terigu, telur, begitu, ya. Bahan penolong kalau roti misalnya bahan pengembang, begitu, ya. Nah, di sini di undang-undang ini ada pasal 4 mengenai bahan penolong, ada bisa bahan pemucat, ya, pencuci, pengelupas kulit, bahan penjernih, penyaring, absorben, bahan tambahan, enzim, flokulan, katalis, nutrisi untuk mikroba, pengontrol pertumbuhan mikroorganisme, penyerapan enzim dan sebagainya. Kalau yang bahan tambahan, apa bedanya dengan bahan penolong, ya? Penolong itu tidak merupakan hanya menolong proses produksi, sedangkan bahan tambahan itu berasal bisa dari sumber hayati, ya, atau hewani, ya, dan ini diolah, tapi bukan bahan utama. Bahan tambahan pangan, ya, singkatannya BTP terdiri dari atas 27 golongan. Ada anti buih, anti kempal, antioksidan, ya, garam pengemulsi. Jadi ini biasanya bahan tambahan itu yang akan merubah tampilan, merubah rasa, merubah aroma itu adalah cenderung tambahan. Kalau bahan penolong sama sekali nggak kelihatan. Nah, positive list, ya, ini nanti bagi produk-produk yang positive list ini sangat rekomen, ya, selain dengan syarat omset tadi, ya, yang disampaikan oleh Bapak Harun, juga jenis produknya, ya. Nah, ini ada di sini semua. Ketentuan bahan, ya, jadi bahan baku adalah bahan yang digunakan dalam pembuatan produk, di mana bahan sepenuhnya terlihat dalam produk jadi. Kelihatan mata roti itu berarti tepung, ada telur, begitu, ya, juga. Ada bahan olahan, jadi ini adalah untuk proses pengolahan dengan cara tertentu atau metode tertentu. Sedangkan bahan tambahan ini ditambahkan dengan sengaja, jadi bukan cemaran, ya Bapak Ibu, ya. Tapi jumlahnya itu kecil, tujuannya untuk memperbaiki penampakan, seperti warna, tekstur, cita rasa, ya, untuk memperpanjang daya simpan atau preservatif atau bahan pengawet, ya, untuk meningkatkan nilai gizi. Jadi ada tambahan protein, ada mineral dan vitamin. Ini seringkali ditambahkan pada produk susu misalnya, makanan-makanan dengan klaim bahwa ini kaya dengan protein, itu belum tentu. Telurnya lebih banyak, dagingnya lebih banyak, mungkin ditambah dengan bahan-bahan sintesa. Dan bahan penolong adalah bahan-bahan yang diperlukan untuk proses produksi, tetapi hanya dimanfaatkan untuk meningkatkan efisiensi saja, jadi tidak kelihatan, ya, dan tidak tidak bisa kita rasakan, tidak bisa kita lihat, ya. Misalnya saja bahan pengembang roti itu termasuk bahan penolong dan sebagainya. Nanti di situ ada ketentuannya, Bapak Ibu. Nah, bahan-bahan yang yang digunakan dalam proses produksi itu bisa bahan hewan. Perlu diingat, hewan ini harus halal. Nah, ini ada pengecualian yang diharamkan menurut syariat, ya, misalnya bangkai, ya, darah babi, hewan yang disembelih tidak sesuai dengan syariat. Saya tidak akan bahas lebih dalam, ini sudah disampaikan sebelumnya. Dan tumbuhan. Bahan yang berasal dari tumbuhan pada dasarnya halal, kecuali yang memabukkan atau yang membahayakan kesehatan bagi orang yang mengkonsumsinya.
Misalnya saja daun ganja, daun opium, itu haram karena memabukkan. Kemudian mikroba atau bahan yang dihasilkan melalui proses kimiawi, proses biologi, dan proses rekayasa genetik. Jadi bahan yang berasal dari mikroba atau yang dihasilkan dari proses kimiawi, biologi, atau rekayasa genetik ini, jika proses pertumbuhan dan pembuatannya tercampur, terkandung, atau terkontaminasi dengan bahan yang diharamkan. Tadi ketentuan bahan, dan ini ketentuan bahan yang diharamkan sesuai fatwa MUI. Babi, anjing, dan turunannya. Hewan yang disembelih tidak sesuai syariat Islam, bangkai kecuali ikan dan belalang. Hewan darat bertaring panjang atau memiliki gading yang digunakan untuk membunuh mangsa dan sebagainya. Ini sudah dijelaskan. Burung buas dengan cakar tajam seperti elang, burung bangkai, gagak, dan burung hantu. Hewan hama dan hewan berbisa seperti kelabang, kalajengking, ular, tawon, tikus. Dan hewan sejenisnya, hewan menjijikkan seperti kadal, siput, serangga. Serangga di sini yang dimaksudkan adalah serangga yang menjijikkan ya. Hewan yang termasuk burung serangga yang dilarang untuk dibunuh dalam Islam seperti burung pelatuk, burung hudhud, semut, dan lebah madu, ini ada hadisnya. Kemudian keledai dan gagal ya. Tetapi ini ada juga jenis keledai yang boleh ya, halal ya, yaitu keledai yang liar. Yang keledai yang dibudidayakan cenderung haram ya. Banyak fatwa yang mengatakan atau ulama yang mengatakan ini adalah haram. Ketentuan bahan yang diharamkan sesuai fatwa yang lain, hewan yang mati lemas, hewan yang tercekik dan sebagainya. Kemudian hewan ternak yang sengaja dan terus-menerus diberi makan dengan bahan berbahaya atau pakan najis. Dan semua jenis hewan air yang beracun dan berbahaya terhadap kesehatan. Semua jenis hewan amfibi, tumbuhan dan turunannya yang berbahaya dan mengandung racun, semua jenis darah dan produk turunannya, serta semua cairan dan benda yang dikeluarkan dari tubuh manusia seperti urin, plasenta, banyak tuh untuk kecantikan ya, mengkonsumsi plasenta bayi gitu ya, kotoran, muntahan, nanas, sperma, dan sel telur manusia. Kemudian madu, bipolon, royal jelly yang berasal dari sari tumbuhan yang beracun dan berbahaya. Kemudian bahan yang berasal dari industri khamr atau bahan-bahan baik makanan dan minuman yang mengandung khamr. Kemudian mikroorganisme yang diproduksi menggunakan kutu media yang berasal dari bahan tidak halal. Semua bahan dalam proses produksi halal yang tidak sesuai dengan syariat Islam termasuk proses pembuatan dan pengemasannya. Jika tidak sesuai dengan syariat Islam, maka menurut fatwa MUI ini diharamkan. Jangan lupa tekan tombol like and subscribe agar Anda tetap terhubung dengan Halal Channel.